podcast Do You Hear Me akan membawakan sebuah cerita horor yang ada di internet. Namaku Vesya. Kejadian ini kualami ketika aku pindah ke rumah tante yang berada di daerah Jatinangor. Aku baru saja memulai kuliah di perguruan tinggi negeri di sana. Aku berasal dari daerah Cigadung. Karena jarak yang jauh dari kampus, akhirnya aku menetap di rumah tanteku itu. Tante tinggal bersama suami dan seorang anaknya yang masih balita. Sebenarnya, rumah tersebut bukanlah rumah mereka. Mereka tinggal di sana untuk sementara waktu sambil menabung untuk membangun rumah. Rumah tersebut merupakan peninggalan kakek dari orang tua suaminya. Jadi aku tidak kaget ketika melihat beberapa perabotan tua saat baru pindah ke sana. Hari pertama di sana saat itu sudah sore. Aku langsung merapikan barang-barang yang aku bawa. Kamarku berada di lantai 2 dan di sana sudah lengkap dengan kursi dan meja belajar. Ketika sedang menata ulang barang-barangku, aku menemukan sesuatu yang ganjil saat sedang membersihkan bagian belakang lemari. Di balik lemari pakaian itu, aku menemukan secari kertas usang. Kertas itu berwarna abu-abu kekuningan dan ditempel di dinding dengan selotip di keempat sudutnya. Sepertinya kertas itu sudah ada sejak lama karena terlihat penuh debu. Aku mencoba melihatnya lebih dekat. Di kertas itu terlihat tulisan dengan huruf Arab. Melihat itu, pertama kali kupikir tulisan di kertas itu adalah potongan dari kitab Al-Quran. Jadi aku mengacuhkannya. Saat itu aku hanya fokus membersihkan kamarku sampai malam hari. Kemudian aku dipanggil tante untuk turun ke bawah karena makan malam sudah siap. Aku teralihkan oleh pertanyaan tante mengenai kegiatan ospek mahasiswa baru di kampusku. Sehingga aku lupa bertanya mengenai kertas yang kutemukan tadi. Setelah makan malam, aku langsung pergi tidur karena besok pagi harus ikut ospek lagi. Tak lama setelah menyentuh kasur, aku pun tertidur. Keesokan paginya, aku terbangun dan langsung bersiap untuk pergi ke kampus. Kegiatan ospek berlangsung sampai sore hari. Aku pulang jam 6 sore dan langsung menuju ke kamarku. Karena kegiatan ospek seharian itu, badanku pun sangat letih. Sehingga aku pun langsung terbaring dan tertidur tanpa berganti pakaian dan mandi terlebih dahulu. Namun tiba-tiba aku terbangun. Kepalaku sangat pusing. Seluruh ruangan kamar terasa berputar. Aku tidak bisa menggerakkan anggota tubuhku. Aku demam. Aku memutuskan untuk merebahkan tubuhku lagi. Tiba-tiba, perasaanku jadi tidak enak. Aku terus menatap ke dinding di samping kasurku. Seperti ada magnet yang menarik pandanganku ke sana. Padahal, tidak ada apa-apa di depanku. Karena sangat lelah, aku kembali tidur. Tapi selang beberapa saat, rasa pusing di kepalaku semakin terasa. Aku terbangun kembali. Kini, di samping kasurku samar kulihat sudah berdiri seorang wanita. Karena pusing dan masih mengantuk, semula aku pikir itu tanteku. Tapi ternyata bukan. Wanita itu memakai kebaya berwarna coklat tua dengan rambut yang berkonde dan dia menatap hampa kepadaku. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah lemari. Kemudian, dia menghilang perlahan-lahan seperti ditelan udara. Aku membuka mata dan seluruh badanku penuh dengan keringat. Rasa pusing masih terasa di kepalaku. Aku bingung dengan apa yang kualami tadi. Sampai akhirnya, aku menyimpulkan apa yang kulihat tadi itu hanyalah mimpi. Aku terbangun dan berjalan dengan lunglai mendatangi tante di bawah dan memberitahukannya bahwa aku demam. Tante langsung menyiapkan makan untukku dan memberiku obat demam. Setelah minum obat, aku langsung kembali tertidur. Namun, sosok wanita itu muncul lagi. Dia masih memakai kebaya yang sama dan kembali mengangkat tangan kanannya lalu menunjuk ke arah lemari.
Kali ini, tubuhku seperti tersihir untuk menuruti arahannya. Aku merasakan badanku terbangun dari kasur dan berjalan menuju lemari. Tanganku masuk ke bagian belakang lemari dan mencabut kertas itu. Tiba-tiba aku berteriak dan terbangun. Badanku kembali penuh dengan keringat. Aku langsung bangkit dan berjalan ke arah lemari. Ku geser lemari itu ke depan dengan susah payah dan menemukan kertas itu masih menempel di sana. Aku lalu mendatangi paman dan tanteku. Aku mengajak mereka duduk di ruang tamu. Aku menceritakan semua kejadian yang ku alami beberapa hari ini. Hal pertama yang tanteku lakukan adalah meminta maaf kepada aku. Dia bilang, dia memang sengaja tidak memberitahuku tentang kertas di balik lemari itu. Tanteku mengatakan bahwa, kata orang-orang, rumah ini ada penunggunya. Sebenarnya dia tidak percaya dengan hal itu. Makanya dia tidak memberitahuku. Kemudian giliran pamanku yang bercerita. Katanya, sepanjang ingatan dia, mendiang kakeknya melarang untuk mencabut kertas itu. Pamanku tidak tahu kenapa kertas tersebut bisa ada di situ. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi jika kertas itu dicabut. Yang jelas, sampai sekarang dia tidak berani melakukannya. Aku merasa bersyukur tidak mencabut kertas itu. Namun, rasa takutku saat itu bercampur dengan rasa penasaran. Tante dan pamanku pun kemudian masuk ke kamarnya untuk tidur. Begitu juga denganku. Aku kembali berbaring di kasur. Tetapi tidak langsung tertidur. Aku sangat penasaran dengan kertas di belakang lemari itu, dan tiba-tiba terdengar seperti suara tangisan. Suara itu sangat pelan, namun terdengar sangat menyedihkan. Awalnya aku kira itu adalah suara tangis pupuku yang masih balita. Namun, setelah aku dengarkan baik-baik, suara itu adalah tangisan seorang wanita dewasa. Aku bangun dari kasur dan mencari-cari asal suara tangisan itu. Suara itu terdengar semakin jelas ketika aku berjalan mendekat ke arah lemari. Aku terdiam. Aku bingung, sekaligus takut. Menurut pengalamanku, ketika aku membaca cerita horor, jika ada suara tangisan dari dalam lemari, maka yang ada di dalamnya pasti bukanlah manusia. Aku benar-benar mematung. Tapi pada akhirnya, rasa takut kalah dengan rasa penasaranku. Aku berjalan mendekati pintu lemari dan menaruh kedua tanganku mencoba membuka kedua pintu lemari sambil sedikit memalingkan wajahku. Di dalamnya hanya ada baju-bajuku. Aku bernafas lega. Dan kembali menutupnya. Tiba-tiba dari pantulan cermin di pintu lemari, aku melihat sosok wanita yang tadi. Wanita itu persis berada di belakangku. Matanya merah, rambutnya kini tergerai, dan tampak ada sebuah lubang hitam di perutnya. Aku melihat ke belakang. Dia masih berada di sana. Aku langsung lari terbirit-birit keluar kamar. Aku mengetuk pintu kamar tante sambil menangis minta tolong. Tante dan paman langsung keluar dengan panik. Mereka langsung periksa kamarku namun tidak menemukan apa-apa. Aku enggan untuk kembali tidur di kamarku. Akhirnya aku tidur di kursi sofa ruang tamu. Esoknya aku tidak datang ke kampus di hari ospek kedua. Kepalaku masih terasa pusing. Aku terus berpikir, ada apa sebenarnya dengan kertas itu? Setelah aku pikir, mungkin kertas itu adalah sebuah segel yang kalau seseorang mencabutnya, sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi, itu hanya menurut pandanganku saja. Jika suatu hari nanti aku sudah menemukan jawabannya, akan ku-share kembali cerita tentang kertas bertuah ini. Untuk kamu yang punya cerita horor atau pengalaman horor, kamu boleh langsung kirim cerita kamu di alamat emailnya DHM di inipodcast00@gmail.com.